Oke, jumpa lagi dengan saya di tutorial seputar Express.js dan TypeScript, di mana pada tutorial atau pembahasan kali ini akan masuk ke tutorial yang kedua, yaitu membuat kategori baru di Express.js. Jadi di sini untuk implementasi CRUD di Express.js, saya akan buat sampel contohnya menggunakan kategori, karena akan lebih mudah ya. Karena di dalam kategori hanya ada nama dan description sih. Ya mungkin ada slug juga, atau ya slug, nama, description, dan slug. Oke, ya, untuk mengikuti tutorial ini, sebelumnya pastikan Anda telah mengikuti tutorial sebelumnya, yaitu menyiapkan workspace. Dan setelah Anda menyiapkan workspace, sekarang kita akan coba untuk membuat kategori baru di Express.js dengan create. Oke, yang pertama bisa buka editor Anda, editor favorit Anda. Di pembahasan ini saya menggunakan Visual Studio Code. Langkah selanjutnya bisa pergi ke src main.ts. Nah, di sini untuk membuat kategori, karena di sini kita belum menggunakan database, jadi kita perlu menggunakan memori saja. Jadi contoh di sini kita buat konstanta kategories. Untuk type-nya mungkin kita bisa buat interface baru ya, misalnya interface namanya adalah kategori. Kita buat export interface kategori. Interface ini semacam tipe datanya untuk kategori yang akan kita buat ya. Misalnya contoh kategori ini ada ID, terus ada name, ada slug, dan ada description. Oke, kemudian di sini kita bisa buat index.ts. Nggak tahu, saya biasa suka buat kayak gini sih. Kemudian kita export semua yang ada di kategori. Setelah itu, sekarang kita telah memiliki kategori. Jadi pada bagian sini kita bisa tambahkan kategori, terus dia array seperti ini. Jadi sekarang kita telah memiliki kategori. Nah, langkah selanjutnya untuk mempermudah di sini kita akan coba untuk membuat root ya, root. Ini sebenarnya kita bisa buat folder atau file root sih, tapi ya udahlah. Ini karena simple, kita buat aja dulu di sini. Kita udah punya kategori satu di sini. Kemudian kita bisa buat app.post. Perlu diperhatikan bahwa untuk create secara default atau secara umum yang biasa digunakan itu menggunakan metode post. Jadi apapun yang kita tulis di database itu kita menggunakan metode post. Kecuali kita melakukan perubahan itu biasa pakai update, tapi sebenarnya kita juga bisa pakai metode post sih. Kalau untuk update ya kita bisa pakai metode post juga, cuman ya kita bisa maksudnya bisa pakai put sih. Ada put. Cuma di sini akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Sekarang kita akan coba fokus ke yang create, yaitu menggunakan metode post. Kemudian di sini kita bisa pakai misalnya penamaannya, kita bisa pakai APA. Kemudian kita bisa pakai versi keberapa, kemudian nama APA-nya apa, path. Misalnya kategori. Setelah itu request respond. Secara default ada ini ya, callback-nya, request respond ya. Request ini yang dari klien dan respon ini akan kita kirim ke klien. Nah, langkah selanjutnya, ketika kita membuat kategori baru, kita bisa buat konstanta, kita ambil dari body ya. Misalnya contoh kategori sama dengan request.body. Oke. Setelah itu kita bisa res.send. Kita coba send dulu kategori ini. Oke. Jadi apa yang kita terima dari klien kita coba kirim kembali untuk melihat. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita kembali ke Insomnia atau apapun yang Anda gunakan, tools yang Anda gunakan untuk IP ini. Kemudian di sini saya akan buat misalnya ini folder baru, namanya adalah kategori. Oke. Kemudian untuk yang request ini saya akan pindahkan, ini buat aja API. Saya akan tambahkan request baru di sini. Kita bisa kontrol klik kalau untuk Mac atau klik kanan untuk Windows. Setelah itu kita bisa buat di sini http://localhost 3000, kemudian API v1, kemudian kategori.
Setelah itu kita bisa post, kemudian send. Kemudian kita kembali dan ya kita coba lihat di sini. Kita save. Kemudian kita coba send kembali tas. Oke. Di sini nggak masuk ya. API V1 kategori. Kita buat namanya misalnya adalah create. Oke. Cuman ketika kita hit, ini previewnya nggak ada. Karena kita mungkin belum taruh JSON-nya. Coba. Misalnya di sini kita buat name. Name-nya adalah misalnya express.js. Terus ada slug express.js. Kemudian ada description. Misalnya API with course. Oke, kemudian kita send. Oke. Jika tidak ada jangan khawatir, kita bisa konsol aja di sini apa yang akan terjadi di sini, apakah dia kepanggil atau tidak. Kemudian kita coba send. Oke, Anda bisa lihat ini masuk ya. Cuman di sini request.body atau kita debug aja console.log request kategori. Anda sebenarnya udah tahu masalah sih, tapi kita coba untuk perlahan agar Anda juga mungkin bisa lebih paham untuk debugging. Nah, Anda bisa lihat undefined. Artinya bahwa di sini tidak ada response, no return response, karena kategorinya nih undefined. Kalau kita buka objek seperti ini, artinya sekarang nanti balikannya adalah kategori undefined. Seperti ini atau empty-3 ini ya. Jadi kalau bisa kita buat kayak gini, misalnya coba, ada sama aja sih. Oke. Kalau kita tambah, ya kategori ada. Oke. Nah sekarang karena di sini badinya tidak ada, perlu diperhatikan karena di sini badinya nggak ada. Untuk express itu sendiri kita perlu pakai use app.use express.json seperti ini. Jadi kita perlu pakai middleware, ada namanya middleware ya. Kita pakai express.json seperti ini. Nah langkah selanjutnya kita bisa send lagi. Dan ya, Anda bisa lihat sekarang kita telah memiliki kategori seperti ini. Ada kategori, ada name, slug, dan description. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan kategori. Untuk menambahkannya, ini bisa dihapus saja. Bisa dihapus. Sekarang kita telah memiliki kategori. Jadi kita bisa pakai ambil ID, name, sama description. Sorry, ini ID-nya belum ada, tapi name yang ini, name sama description, slug sama slug. Oke. Di sini kita bisa jagain sih. Misalnya if slug, if not name, maka kita bisa return res.status bad request. Bad request artinya bahwa apa yang dikirim klien itu tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh server. Kemudian send, misalnya message name is required. Tahu ya. Terus kita return. Begitu juga dengan yang slug, slug, oke. Slug. Kalau misalnya ada, maka kita bisa buat di sini konstanta, misalnya kategori. Sama dengan di sini kita buat kategori. Kita pakai ID. ID-nya ini kita bisa buat dari kategorias.length plus 1. Kemudian slug. Tinggal masukin slug. Description tinggal masukin description, kemudian name tinggal masukin name. Setelah itu kita bisa pakai misalnya kategorias.push
kategori. Jadi kita tambahkan kategori yang telah dibentuk ini ke dalam kategorinya. Setelah itu kita tinggal send kategorinya. Mungkin kita sendnya itu nggak perlu pakai kurung awal, tapi langsung seperti ini. Jadi ketika kita coba kirim tanpa nama misalnya, kita akan mendapatkan error message is required. Errornya adalah bit request. Atau bisa tanpa slug. Kita send sama, sorry, ini harusnya slug is required. Oke, ketika send, slug is required. Kalau tanpa nama, name is required. Tapi kalau jika berhasil, nah kita akan mendapatkan seperti ini. Inilah contoh nge-create sederhana di Express.js. Ya, ya mungkin seperti itu. Bagaimana cara untuk nge-create ya? Perlu diperhatikan untuk status-status ini. Res.send secara default statusnya 200 sih. Bisa lihat. Jadi ketika Anda tambah lagi misalnya send 2, send 3. Dan ini perlu diperhatikan bahwa anggaplah misalnya namanya ini adalah unik ya, nggak boleh sama. Jadi kita perlu validasi juga nama dan slugnya. Oke, jadi kita bisa pakai misalnya, kita bisa contoh misalnya exist. Oke, anggaplah udah divalidasi, ini udah berhasil. Kemudian kita bisa contoh is exist itu sama dengan kategorias.filter cut. Oke, terus return cut name to lowercase equals to name atau name to lowercase atau cut atau biar lebih mudah ya. Jadi seperti ini untuk biar Anda lebih mudah menangkapnya. Misalnya kategori atau di sini ya, kategori. Oke, kategori name to lowercase sama dengan name to lowercase. Kalau misalnya ada, kita return true. Atau kita bisa pakai ini kategori.slug to lowercase, return to slug to lowercase, return true, else return false. Jadi kalau misalnya is exist, kemudian kita bisa .length lebih besar daripada 0. Jadi setelah kita filter ini harusnya hasilnya dalam bentuk array sih. Kemudian kita lihat kalau misalnya lebih dari 1 artinya bahwa ini ada yang sama, berarti kita harus return. Oke. Cuma kalau kayak gini kita nggak bisa tahu ya mana yang harus unik sih. Jadi kita perlu ngelakuin satu-satu sih ya. Oke, nggak apa-apa. Kita perlu ngelakuin satu-satu. Misal contoh is name exist. Oke. Kemudian kita bisa buat di sini is look exist. Kalau nggak salah exist ya. Oke. Ya, exist. Jadi kalau misalnya if is name exist, so kita return, kemudian res.send, statusnya 400 .send message name already exist. Oke. Kemudian kalau is look exist, kita bisa tambahkan is look exist, look already exist. Oke. Ya. Atau ini adalah untuk yang panjangnya. Kalau untuk versi lebih simpelnya kita bisa pakai misalnya bisa pakai fin index, sama aja, terserah sih.
kita bisa pakai seperti ini sih untuk lebih simpelnya. Kita langsung return seperti ini, sama dengan, atau kita bisa hilangkan yang ini, kurung awalnya, kemudian returnnya kita hilangkan, dan seperti ini. Begitu juga dengan yang ini, kita bisa hilangkan yang returnnya, return false kita hilangkan, kemudian ini kita cut aja, kita hapus kurung awalnya dan kita paste di sini. Jadi ketika kita coba kembali, kemudian kita send ke bentuk, kemudian kita send lagi, Anda bisa lihat name already exists. Anda bisa lihat name is required. Send lagi. Oke, yang select-nya enggak ya. Yang select itu ini, sorry, ini harusnya select. Oke. Dan ketika kita send lagi Express.js, oke, kemudian kita send lagi, ya, select already exists. Oke, ya ini untuk contoh-contoh validasi ya. Sebenarnya banyak sih untuk yang menyediakan validasi contoh untuk yang not found ini ya. Bukan yang cek data ya. Kalau cek data ini memang harus kita cek DB sih kayak gitu. Terus kalau untuk yang kayak gini Anda bisa pakai semacam ada namanya joy dan sebagainya kayak gitu sih. Tapi untuk saat ini kita buat seperti ini dulu. Oke, langkah selanjutnya ya mungkin seperti itu sih. Oh ya, satu lagi pesan, karena di sini kita simpan di memori. Oke. Yang artinya bahwa setiap kita nge-create, bisa lihat Express.js kita create, kita restart, kemudian kita nge-create, dia bisa ngebuat. Ketika kita create lagi udah nggak bisa ngebuat, kemudian kita restart lagi, harusnya bisa dibuat lagi. Nah, artinya bahwa setiap kita restart itu ini yang menjadi empty kembali ya, setelah kalau kita menggunakan memori. Sedikit informasi aja sih. Oke, mungkin seperti itu untuk bagaimana cara untuk membuat kategori. Ya, sekarang sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Kita akan coba untuk mendapatkan semua kategori di Axios dengan menggunakan get. Sekarang sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.